gangguan pendengaran sendiri itu terbagi dua, ada tuli konduktif, ada tuli sensori neural. Halo guys, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Balik lagi di Daily Motovlog bareng Aldi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Untuk teman-teman yang lagi kurang fit ya, semoga lekas pulih dan kembali bisa menjemput rezekinya. Karena saya bilang Rizky itu dibilangnya istri, salah ya, Rizky. Kita ganti rezekinya deh. Oke, balik lagi ke Daily Motovlog yang ngobrolin kesehatan di atas motor. Kemarin coba buat konsep baru, kenapa nggak bikin vlog juga sama keluarga gitu ya, sama anak. Selain ngobrolin masalah kesehatan, bonding sama anak itu juga ternyata ada manfaatnya juga di bidang kesehatan, khususnya kesehatan mental anak ya. Ya, jadi dengan kita memberikan waktu kita, waktu luang kita, atau waktu bebas kita gitu ya, main sama anak, itu adalah waktu yang paling precious buat mereka gitu. Jadi ketika teman-teman berinteraksi sama anak kalian gitu ya, dan mengajak anak kalian untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan gitu ya, contoh kayak kemarin saya bikin whack-a-mole mainan pukul tikus yang di time zone. Cukup antusias banget anak saya dan sangat tertarik sekali gitu ya, ikut bantu ini bantu itu, walaupun memang sebenarnya ya seru aja ngelihat keceriaan yang dimunculkan dalam suatu interaksi gitu. Jadi mungkin kedepannya akan coba dibuat satu konten satu kali ya, kadang kan waktu libur kita sama anak nggak setiap hari, jadi beberapa kali video akan diposting, jadi nggak cuma daily motovlog aja. Jadi video sama anak dalam buat sesuatu gitu ya, atau kita vlog ke suatu daerah atau suatu tempat gitu, atau ke suatu wahana permainan gitu, nanti ntar dibuat juga. Jadi mulai dikembangin aja vlognya, jadi nggak cuma tentang daily vlog sekedar motovlog, tapi juga daily vlognya family time juga sih, bonding time gitu. Dan intronya juga diganti aja tapi lagunya tetap sama, masih lagunya dari salah satu idola wrestler ya, pegulat profesional, dari Jon Moxley, Unscripted Violence judul lagunya. Bukan judul lagu sih sebenarnya, judul instrumental lebih tepatnya. Soalnya kalau di intro masuk, kalau sering nonton AEW gitu, AEW gitu, mungkin teman-teman tahu. Mungkin kalau teman-teman nonton WWE atau WWE SmackDown gitu, SmackDown atau Raw gitu, teman-teman bisa tahu Dean Ambrose. Ya, Dean Ambrose tuh nama panggungnya di WWE, tapi kalau di AEW dia pakai nama panggungnya sebelum di WWE itu Jon Moxley. Oke, ini kita salib dulu ya. Oke. Oh, ada abang tahu. Ada tahu bakso. Teman-teman, untuk topik kesehatan di konten hari ini, kebetulan kemarin tuh hasil MCU karyawan perusahaan gitu ya, ada yang
udah keluar hasilnya gitu. Jadi MCU-nya MCU spesifik MCU, karena berhubungan sama tempat kerja yang berhubungan sama bising, jadi dihubungkan sama suara ya, penurunan pendengaran apakah ada atau tidak gitu. Jadi MCU spesifik ini dilakukan bisa setahun sekali atau 6 bulan sekali, tergantung bagiannya, tergantung dari apakah ada pemindahan tugas atau rutin berkala gitu. Tujuannya untuk mengetahui ambang batas pendengarannya apakah ada berubah atau tidak. Nah, kita pemeriksaan MCU-nya yang spesifik itu ada si audiometri. Jadi fungsinya audiometri ini untuk mengetahui apakah dia ada gangguan pendengaran atau tidak. Nah, gangguan pendengaran sendiri itu terbagi dua, ada tuli konduktif, ada tuli sensori neural. Nah, kalau tuli konduktif biasanya diakibatkan oleh gangguan hantaran pendengaran di ruang saluran telinga. Jadi gangguan penghantaran udaranya di saluran telinga, jadi di luar gendang telinga gitu ya. Contoh misalkan ada kotoran telinga yang menyumbat, atau kayak ada serangga atau binatang yang gak ketahuan ternyata menutup jalurnya. Sedangkan kalau sensori neural biasanya berhubungan sama persarafan di dalam gendang telinganya. Di dalam saluran gendang telinga kan ada tulang pendengaran. Jadi ada 3 tulang pendengaran saling berkaitan. Biasanya tuh kalau usia sudah memasuki lanjut usia gitu ya, terjadi pengerasan di tulang pendengaran. Jadi getarannya nggak maksimal sehingga mengakibatkan penurunan pendengaran bisa, atau bisa karena ada riwayat penggunaan obat yang cukup lama sehingga bisa mengakibatkan gangguan pendengaran itu juga bisa. Oke, balik lagi ke tulang pendengaran. Jadi terjadi pengerasan di tulang pendengarannya sehingga saling menempel tuh, jadi nggak bergetar untuk menghantarkan udaranya. Nah, ambang batas pendengaran itu ada di kisaran di 25 desibel gitu, ambang batas normal ya. Kalau sudah mengalami gangguan pendengaran biasanya sudah di atas 25 desibel. Makin ke atas nilainya berarti ambang batasnya makin tinggi. Semakin tinggi ambang batasnya berarti artinya di ambang batas itu baru kedengeran suaranya. Jadi artinya memang ada gangguan pendengaran. Nah, rata-rata gangguan pendengaran yang kita temukan itu setelah ditemukan gitu ya nilainya ada gangguan pendengaran, rata-rata tuh gangguan pendengarannya akibat tuli konduktif atau gangguan hantaran udaranya di bagian luar telinga ya. Salah satunya tadi adanya sumbatan kotoran telinga. Nah, teman-teman juga harus tahu kalau sumbatan kotoran telinga tuh sebenarnya sangat ini ya, mempengaruhi dari sisi pendengaran juga ketidaknyamanan gitu. Awalnya nggak berasa gitu, tapi lama-lama tuh muncul gatel, muncul pendengarannya kecil sebelah gitu. Biasanya itu disebabkan karena salah satunya penggunaan cotton bud gitu. Jadi teman-teman korek-korek telinga tapi kotoran yang nggak dapet, malah kotorannya tambah masuk ke dalam telinga gitu. Jadi teman-teman untuk penggunaan cotton bud sih sebenarnya saya nggak ngerekomendasiin untuk bersihin telinga sebenarnya, kecuali kalau emang mau bersihnya cuma daun telinganya atau di bagian luar telinganya gitu ya, di depan liang telinganya itu nggak apa-apa, masih oke. Tapi kalau untuk sampai bagian dalam tuh jangan. Saya lebih ngerekomendasiin itu menggunakan pengait ya, yang buat ngambil kotorannya model yang pengait, bisa yang besi, bisa yang filamen yang adalah senternya. Jadi kalau dinyalain senternya tuh kelihatan. Nah, kalau yang besi kan agak susah, nggak semua orang bisa. Nah,
Untuk pengambilannya sendiri sebenarnya juga jangan kalian ya ngambil, tapi keluarga kalian gitu, bisa orang tua kalian, kakak kalian, adik kalian, suami atau istri, pasangan kalian lah pokoknya. Tapi jangan pacar ya. Belum muhrim. Pegang-pegang telinga. Nah, jadi itu untuk kotoran telinga. Dan kalau kalian kotoran telinga yang memang sudah keras, biasanya dia akan menempel di dinding-dinding telinga. Kalau dipaksa ambil, khawatirnya nanti terjadi perlukaan. Kalau dari saya, sarannya adalah kontrol ke dokter. Tujuannya untuk yang pertama dilunakin dulu kotoran telinganya ya, pakai cairan pelunak kotoran telinga. Itu bisa diberikan selama 3-5 hari, ada yang bilang 5 hari, ada yang bilang rekomendasi 3 hari. Untuk pemakaiannya sendiri, bagus banget ini. Untuk pemakaiannya sendiri itu sehari 3 kali, dengan sekali tetes itu 2 tetes gitu. Fungsinya untuk melunakkan kotoran telinga. Memang untuk pelunak kotoran telinga ini nggak bisa langsung menyerap ke sampai habis ke ujung kotoran telinga dekat genang telinganya ya, karena kalau udah keras tuh dia menembusnya agak susah, jadi pasti akan digigis pelan-pelan gitu. Setelah udah pelunakan kotoran telinga, biasanya nanti kontrol ulang, kita akan coba mengambil kotoran telinga dengan pengait. Kalau bisa dengan pengait, kita ambil dengan pengait, tapi kalau nggak bisa, biasanya kita spuling, kita semprot gitu. Aduh. Jadi gitu untuk berhubungan dengan kotoran telinga. Kemudian intinya menjaga kebersihan telinga tentu aja ya. Jangan sembarangan menggunakan kantong batu buat disodok-sodok dengan alasan bersihin gitu ya. Hati-hati penggunaannya, apalagi untuk anak-anak ya. Kotoran telinga sendiri sebenarnya terbentuk dari kulit-kulit kotoran telinga yang rontok. Terus ya kayak kulit mati pada umumnya, terus dia rontok, kemudian dia dikumpulin sama minyak yang ada di telinga, di dalam liang telinga, kemudian disatuin gitu. Biasanya kita makan, kita ngomong, kita ngunyah gitu ya, bulu-bulu halus di dalam telinga itu, diganti dalam telinga itu akan mendorong kotorannya keluar. Biasanya itu proses alaminya untuk si kotoran telinga keluar. Jadi tiba-tiba udah di ujung pinggir telinga, tinggal diambil. Jadi gitu. Oke, jadi gitu ya untuk kotoran telinga. Nanti yang berhubungan sama audiometri kita lanjut lagi. Kita udah sampai. Terima kasih yang udah ngikutin terus. Terima kasih untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di next video. Gue Aldi, cabut dulu. Dadah, assalamualaikum.